Bayi berwarna hijau telah lahir dan orang tuanya tidak menginginkan bayi itu. Secara mengejutkan, semua barang-barang juga terlempar ke atas. Entah apa yang terjadi, namun bayi hijau ini pun akhirnya dibesarkan oleh beruang pengasuh. Dan saat dia sudah tumbuh besar, si hijau sudah memiliki adik, dan tentu saja karena penampilannya, anak hijau ini sering diolok-olok. Disinilah baru terlihat bahwa ternyata anak hijau ini memiliki kekuatan sihir yang bisa menggerakkan benda apapun. Pantas saja saat kelahirannya semua barang-barang terlempar ke atas. Ayahnya pun memperlakukan Elva dengan sangat buruk. Bahkan saat sudah beranjak remaja, Elva tidak dimasukkan ke sekolah. Orang tuanya hanya meminta Elva untuk mengantarkan adiknya masuk ke sekolah barunya. Sementara itu, di sini ada orang yang memiliki nasib 180 derajat dibanding Elva. Ia adalah seorang putri bangsawan yang juga akan masuk ke sekolah yang sama dengan adik Elva. Bahkan walaupun ia adalah siswa baru, begitu banyak orang yang menyambutnya dan ingin berteman dengannya. Wanita ini adalah Galinda. Namun perhatian orang kepada Galinda teralihkan saat Elva datang. Bahkan Galinda sendiri pun terheran-heran dengan penampilan Elva yang begitu hijau. Elva pun hanya berusaha sabar karena kedatangannya ke sini hanya untuk mengantar adiknya sekolah. Wanita hijau ini malah tidak sengaja menggunakan kekuatan sihirnya dan membuat satu sekolah menjadi porak-poranda. Awalnya semua baik-baik saja. Elva hanya ditugaskan untuk mengantar adiknya ke sekolah dan ayahnya berpesan, apapun yang terjadi jangan pernah melepaskan adiknya yang di kursi roda ini. Perkenalan para profesor yang mengajar di sekolah ini pun dilakukan dan saat profesor ahli sihir menunjukkan dirinya, semua orang sangat terkagum melihatnya termasuk dengan Galinda, si wanita pikmi yang langsung caper dengan profesor agar dirinya diajak seminar sihir. Namun di sisi lain, saat Elva bertemu dengan salah satu pengajar di sini, ia sangat kesal karena wanita itu membawa pergi adiknya. Padahal sang ayah sudah berpesan agar adiknya tidak boleh dibawa orang lain. Maka dari itu Elva pun tidak sengaja menggunakan kekuatan sihirnya karena ia terpancing emosi. Semua barang-barang di lapangan ini hancur dan adiknya pun malah merasa malu karena perbuatan kakaknya ini. Namun betapa mengejutkannya, ternyata profesor sihir terbaik di sekolah ini malah terpukau dengan Elva. Bukannya marah, ia malah mengajak Elva untuk masuk ke sekolah ini. Semua orang yang awalnya mengejek Elva kini terpaksa memberi tepuk tangan demi menghargai keputusan profesor. Bahkan Elva pun akan dijadikan teman sekamar Galinda, si wanita pikmi yang selalu caper dengan profesor. Wanita caper ini sangat kecewa ketika profesor malah lebih memilih Elva daripada dirinya. Galinda sebenarnya sudah berusaha keras mencari perhatian profesor sejak awal. Namun ternyata profesor malah lebih tertarik dengan bakat Elva, sehingga profesor pun ingin melatih Elva agar bakat yang dimiliki oleh Elva tidak sia-sia. Tentu saja Elva menerima semua kesempatan ini karena ia juga ingin menjadi penyihir yang hebat. Elva pun tampak sangat gembira dengan hal yang baru saja ia dapatkan. Namun tentu saja karena memang bentuk Elva ini agak lain, perjalanan di sekolah sihir ini tidak akan mudah. Apalagi Elva dimasukkan ke kamar yang sama dengan wanita tercantik di sekolah. Tinggal di asrama bersama wanita yang pikmi dan centil seperti ini tentu saja sangat tidak cocok dengan Elva yang lebih cuek dengan penampilan. Galinda sebenarnya mendapat kamar pribadi, namun apalah daya profesor yang memerintahkan Elva masuk bersama Galinda. Saking peliknya Galinda, ia hanya memberikan sudut sempit kepada Elva untuk tidur. Tapi Elva pun tidak mau terima begitu saja. Namun Galinda tetap saja membuat Elva kesal dengan tindakannya. Elva pun malah tidak sengaja mengeluarkan sihirnya dan menghancurkan pintu. Barulah saat malam sebelum tidur mereka merasa dan berpikir kalau mereka sebenarnya sama-sama saling membenci. Dan mulai malam ini mereka pun mendeklarasikan kalau mereka adalah musuh yang saling membenci. Bahkan Galinda menggunakan power yang dimilikinya untuk mengajak satu sekolah membenci Elva. Galinda benar-benar sudah menyalahgunakan kecantikan dan kepopulerannya. Bahkan saat dosen kambing sedang mengajar, Galinda malah tidak mendengarkannya. Namun terjadi masalah di kelas ini karena muncul tulisan bahwa hewan tidak seharusnya berbicara. Ternyata tulisan itu merupakan sebuah ancaman yang besar bagi para hewan di kota sihir ini, karena itu bisa mengancam keberadaan mereka yang sudah hampir punah. Karena bagi para hewan ancaman seperti ini bukanlah hal kecil, Dokter Kambing pun langsung meminta semua siswa untuk keluar dan Elva pun berusaha menghibur Dokter Kambing. Karena Elva sangat penasaran, Elva pun mengikuti Dokter Kambing ke tempat tinggalnya dan ternyata banyak hewan lainnya di sana yang bisa berbicara. Mereka semua terancam akan punah dan ada ancaman bahwa penerus mereka tidak lagi diperbolehkan untuk belajar berbicara dan hewan akan kembali ke kodratnya bahwa hanya akan menjadi musuh bagi manusia. Keberadaan Elva pun ketahuan oleh Dokter Kambing dan untunglah karena Elva siswa yang baik, Dokter Kambing mau menerimanya dan menjelaskan semua ancaman ini kepada Elva. Maka dari itu Elva pun semakin bertekad untuk menjadi seorang penyihir hebat agar bisa menghentikan semua ancaman kepada para hewan. Untunglah Elva sudah mendapat guru terbaik di kota ini. Elva mendapat pelatihan pribadi dari profesor sihir yang paling dikagumi di kota ini. Impian
Kalian semua orang di sekolah ini adalah dilatih secara langsung oleh profesor terbaik dan salah satunya orang yang mendapatkan keuntungan itu adalah Elva. Namun Elva masih harus banyak belajar untuk mengendalikan emosinya. Sementara itu sekolah sihir mendapat kabar bahwa akan ada seorang pangeran yang akan belajar di sekolah mereka. Tentu saja Galinda si gadis pikmi langsung tancap gas untuk menarik perhatian sang pangeran. Saat pangeran sampai di sekolah, semua orang langsung menyambutnya dan Galinda menjadi orang yang paling bersemangat untuk merayu pangeran. Melihat kondisi sekolah ini yang sangat kaku, pangeran pun mengajak semua orang yang ada di perpustakaan untuk menari bersama dan berhenti belajar untuk sesaat. Tentu saja semua siswa yang selama ini tertekan dan terus belajar akan menikmati momen ini, tapi tidak dengan Elva yang memiliki ambisi besar untuk menjadi penyihir hebat. Adik Elva yang memiliki kekurangan ini terlihat ingin menikmati momen, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Untunglah Galinda berinisiatif untuk menyuruh salah satu temannya mengajak adik Elva untuk bergabung bersama mereka. Pangeran pun juga mengajak semua siswa untuk berpesta malam ini di sebuah ballroom paling terkenal di kota. Tentu saja mereka sangat bersemangat. Galinda pun terlihat ingin mengajak Elva dan meminta Elva menggunakan sebuah topi yang sebenarnya terlihat sangat aneh. Namun Galinda seolah-olah mengatakan bahwa penampilan Elva akan sangat menawan dengan topi ini. Wanita hijau ini awalnya sempat ragu untuk ikut bergabung ke dalam pesta yang akan dihadiri oleh siswa lain di sekolah sihirnya. Semua siswa terlihat sangat bersemangat untuk berpesta, namun Elva malah terlihat menemui profesor. Inilah pertama kalinya bagi para siswa keluar di malam hari dan berpesta. Biasanya mereka selalu terkurung di dalam asrama karena tidak boleh keluar malam. Namun di tengah pesta, profesor di sekolah mereka datang dan memanggil Galinda. Ternyata profesor ingin memberikan Galinda kesempatan belajar sihir. Galinda tidak menyangka bahwa semua ini adalah permintaan Elva yang sudah ia anggap seperti musuh. Ternyata Elva tahu bahwa Galinda sangat ingin belajar sihir dengan profesor, dan karena Elva adalah murid kesayangan profesor, maka Elva meminta agar Galinda diberikan kesempatan untuk belajar sihir. Elva mau melakukan itu karena merasa terkesan Galinda mau mengajaknya ke pesta. Dan ternyata benar, Elva datang menggunakan topi yang diberikan oleh Galinda. Namun reaksi orang-orang malah mentertawakan penampilan Elva. Ternyata Galinda sengaja melakukan ini untuk mempermalukan Elva. Padahal Elva mengira Galinda benar-benar tulus sampai-sampai ia membantu Galinda agar bisa belajar sihir. Terlihat Elva sangat sakit hati dan kecewa dengan semua ini.